Lonceng Atri. Dahulu kala, di Italia, hiduplah seorang raja yang baik yang dicintai semua orang. Suatu hari, raja memutuskan untuk membangun menara lonceng di desa tersebut. Aku ingin membangun menara lonceng agar orang-orangku diperlakukan dengan adil. Pemikiran yang bagus, Yang Mulia. Aku akan mengaturnya. Menara itu dibangun dan raja memilih lonceng terbaik untuk itu. Setelah menara lonceng selesai dibangun, raja, para bangsawannya, dan orang-orang di desa telah berkumpul. Menara lonceng ini indah sekali. Aku rasa lonceng ini untuk semua orang. Tali bel ini cukup panjang untuk digunakan pria, wanita, atau anak-anak. Jika kalian disakiti, kalian dapat membunyikan dan salah satu hakimku akan datang untuk mencari keadilan untuk kalian. Dipikirkan dengan baik untuk kami orang desa, Yang Mulia. Lonceng ini akan menyebarkan kebaikan di antara kita. Panjang umur raja! Panjang umur raja! Setelah beberapa minggu, bel berbunyi dengan keras. Seseorang, tolong aku. Oh, seseorang bantu aku mencari keadilan. Setelah mendengar bel berbunyi, hakim dan kerumunan desa berkumpul di sana. Ada apa, Nyonya? Tetanggaku telah mencuri bunga dari kebunku. Dan dia baru saja berbohong tentang itu. Suamiku sakit dan tidak bisa bekerja. Aku menanam bunga lili langka di kebunku dan menjualnya untuk hidup. Tapi tetanggaku datang dan mencurinya di tengah malam. Bolehkah tetangga itu maju ke depan? Oh, hakim yang baik. Dia baru saja menyalahkanku atas kemalangannya. Bagaimana bisa seorang wanita seusiaku mencuri bunga dalam semalam? Dia telah salah menuduhku. Kita dapat memeriksa rumahmu dan sekitarnya untuk memahami situasinya. Hakim memanggil para detektif dan mereka memeriksa rumah wanita tetangga tua itu. Mereka menemukan jejak kelopak bunga di rumah tetangga. Nyonya, apa ini? Aku tidak tahu apa ini. Angin akhir-akhir ini sangat kencang. Hakim menunjuk pada jejak kelopak bunga yang menuju ke sebuah kantung. Para detektif membuka kantung itu dan mereka melihat bunga di dalamnya. Aku yakin angin tidak membawa kantung ini, Nyonya. Kau seharusnya bisa jujur di depan bukti sebesar itu. Baiklah, aku menyesal. Sudah aku bilang kan? Hakim, detektif, dan gadis itu kembali ke lonceng Atri, tempat orang-orang yang ingin tahu itu berdiri. Kami kebetulan menemukan kantung penuh bunga ini di rumah tetangga gadis itu. Bunga-bunga ini adalah milik gadis itu. Aku tahu yang sebenarnya. Aku sudah bilang, aku minta maaf. Tidak, Nyonya. Permintaan maaf sederhana tidak akan cukup. Juriku berhak memutuskan untuk memastikan kau membayar kerusakan yang kau timbulkan pada gadis muda ini. Dihitung 300 euro, termasuk denda untuk perampokan. Itu yang harus dibayar. Oh, baiklah. Keadilan telah ditegakkan dengan benar. Panjang umur raja! Panjang umur raja! Panjang umur raja! Panjang umur raja!
Desa itu sangat senang dengan lonceng Atri. Oh, sebuah jeruk. Tidak, aku menemukannya lebih dulu. Aku kira kita menemukannya pada saat yang sama. Aku rasa begitu. Bagaimana kalau kita membaginya? Itu ide yang bagus. Tahun-tahun berlalu dan orang-orang belajar untuk bersikap baik satu sama lain. Lonceng Atri sudah lama tidak berbunyi. Aku tidak bisa lebih bahagia. Desa ini damai sekali. Benar sekali, Yang Mulia. Jadi, setelah beberapa waktu, lonceng Atri hampir tidak berbunyi. Suatu pagi, wali kota dan sekretaris berjalan melewati menara. Oh, ya ampun. Tali bel telah terurai dari ujungnya. Kita harus cepat mengganti tali ini. Raja berkata bahwa itu harus cukup panjang untuk pria, wanita, dan anak-anak. Ya, tapi tidak ada pembuat tali di Atri. Kita mendapat tali dari kota terdekat atas permintaan raja. Kita yang akan melakukannya, tapi sementara itu kita akan mengikat akar anggur ke lonceng ini. Aku menghargainya, tapi aku tidak tahu di mana mendapatkan akar anggur yang kuat. Aku memiliki akar anggur di kebunku yang telah tumbuh panjang dan kuat. Kau bisa datang untuk mengambilnya dan memperbaiki talinya sampai yang baru datang. Tapi pastikan itu cukup panjang bahkan untuk anak terkecil sekalipun. Baiklah. Sekretaris kemudian pergi ke rumah wali kota dan memperbaiki tali lonceng dengan mengikatnya dengan kuat. Phew, sekarang sudah. Keesokan paginya, desa dibangunkan oleh bel yang berbunyi mendesak. Ya ampun, aku ingin tahu siapa yang begitu tertekan. Ibu, aku tidak ingin bangun sekarang. Sekolah libur. Penduduk desa perlahan berkumpul, bingung karena bel sudah lama tidak dibunyikan. Apa yang terjadi di negeri Atri ini sekarang? Oh, astaga. Penduduk desa tercengang melihatnya. Itu bukan laki-laki atau perempuan atau anak-anak. Itu Kuda. Hakim kemudian datang. Siapa yang membunyikan bel dengan panik? Itu hanya kuda yang datang untuk makan. Mungkin akar anggur itu bukan ide terbaik. Tunggu dulu. Hakim memandangi kuda itu dengan hati-hati. Dia sudah tua, kurus, dan sangat lemah. Ya ampun, dia sangat tua dan lemah. Ada yang tahu dia milik siapa? Bukan aku. Apakah kau? Penduduk desa bergumam di antara mereka, sampai seorang tukang pos kota melangkah ke depan. Aku tahu dari mana asalnya. Dia adalah kuda seorang militer tua. Oh, benarkah? Ya, dia dulu milik seorang prajurit tua di bukit. Dia membawa prajurit itu ke medan perang dan juga menyelamatkan nyawanya. Kau selamatkan nyawaku. Tapi setelah perang berakhir, alih-alih memberikan istirahat yang layak bagi kudanya, dia membuat kuda malang itu bekerja di pertanian. Bajak lebih cepat. Pria itu membuat kudanya bekerja sampai dia tua dan lemah. Tidak diberi makan dengan baik, tidak merawatnya. Tapi sejak kuda itu menjadi tua, dia memutuskan untuk meninggalkannya. Dan sejak saat itu, kuda malang ini berkeliaran tanpa tempat berlindung, memakan apa saja yang bisa dia temukan di pinggir jalan. Itu sangat buruk. Kita harus mencari keadilan untuk kuda ini. Kita harus membawa prajurit tua itu ke sini dan menghadapinya. Para utusan naik ke bukit dan membawa prajurit tua itu ke lonceng Atri. Kita berkumpul di sini karena kita mendengar bel yang sangat mendesak pagi ini. Ya,
Aku mendengarnya. Ternyata itu adalah kuda tua ini. Apakah kau mengenalinya? Tidak. Oh, aku mengerti. Kuda ini masih memiliki tanda dari militer. Dan kau satu-satunya prajurit di sini. Aku tidak tahu, Jadi benarkah ini kuda yang kau tinggalkan? Aku tidak. Ya, kau meninggalkan kuda malang ini. Meskipun dia menyelamatkan hidupmu dan melayanimu dengan baik, dia terlalu tua untuk membantuku. Aku tidak bisa berbuat banyak. Meninggalkan seseorang yang sudah tua, entah itu manusia atau hewan, sama seperti kau meninggalkannya saat dibutuhkan. Lihat kudanya, dia begitu kurus dan rapuh. Mereka butuh cinta dan perhatian, terutama saat tua. Aku mengerti. Dia belum makan dengan baik. Bahkan dia siap untuk memakan ranting anggur yang tergantung di bel. Prajurit itu bersalah dan menundukkan kepalanya karena malu. Aku minta maaf atas perilaku buruk terhadap kuda kesayanganku. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku jelas meremehkan masa lalu dan nilai-nilaiku. Minta maaf kepada kudamu, Tuan. Dia telah bersamamu saat senang dan susah. Maafkan aku, teman. Seharusnya kau kuperlakukan baik. Aku akan mengantarmu pulang. Kau tidak hanya akan membawanya pulang. Kau harus buatkan istal dan beri makan dia yang baik. Dia layak diperlakukan dengan baik sampai akhir hayatnya. Aku mengerti. Aku akan membawanya dan memastikan dia aman dan sehat. Aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Aku bersumpah untuk menjaganya dengan baik. Mendengar hal itu, Hakim merasa puas. Semua orang di desa bersorak. Kuda itu mencium sang prajurit. Kau menggelitiku. Prajurit itu membawanya pulang, membangun kandang untuk tinggal, dan memberinya kenyamanan sejak saat itu. Kadang-kadang, penduduk desa mengunjungi kuda itu untuk memberinya makanan dan menyapa prajurit. Dan begitulah, kasus paling tidak biasa di Atri diselesaikan. Semua berkat lonceng Atri yang masih berdiri sampai sekarang di Italia dan menarik banyak turis di sekitarnya. Lonceng Atri adalah pengingat yang bagus untuk selalu berbaik hati.